Baik pemirsa, kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang hingga saat ini masih menyaksikan Tajam Dialog. Dan masih bersama saya, Bapak Wakapolres Jember, Bapak Kompol KD Ari Mahardika, SHSIK MH. Dan tadi kita sudah membahas terkait beberapa persiapan yang dilakukan oleh Polres Jember, terutama jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri dan juga kenaikan Yesus Kristus ya, dan ya. Itu untuk persiapannya sendiri sudah berjalan berapa persen, Dan? Tentu ini kita dari kemarin, dari tanggal 6 kita sudah mulai melaksanakan operasi ketupat. Ini persiapannya di beberapa tempat, khususnya di pusat perbelanjaan. Kita sudah tempatkan personil sebagai pengawas protokol kesehatan. Juga terkait dengan kegiatan pada saat nanti sholat Idul Fitri, kita sudah mulai memberikan himbauan, termasuk juga kita sudah sampaikan kepada Kapolsek dan jajaran Muspika untuk mempedomani beberapa larangan. Larangan dari surat edaran Bupati terkait dengan larangan takbir keliling. Kemudian juga surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, di mana kegiatan buka puasa bersama, termasuk nanti open house atau halal bihalal pada saat perayaan Idul Fitri itu tidak diperkenankan atau dilarang. Demikian juga surat edaran Menteri Agama tentang tata cara penyelenggaraan ibadah pada saat perayaan Idul Fitri. Ini khusus untuk zona merah dan zona orange, tidak boleh melaksanakan kegiatan ibadah yang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. Jadi zona hijau boleh melaksanakan ibadah, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan kami juga sudah perintahkan para Kapolsek untuk melakukan penyemprotan dan berkoordinasi dengan beberapa tempat yang mungkin nanti dijadikan untuk pelaksanaan tempat sholat Idul Fitri. Ada ketentuan dan juga persyaratan tertentu ya, Dan ya, terkait diperbolehkannya masyarakat melaksanakan ibadah sholat id mungkin di lapangan, dan itu juga melihat dari kondisi daerah tersebut apakah termasuk zona merah atau zona hijau. Nah, mungkin kalau untuk di zona merah sendiri, Dan, mereka diwajibkan untuk sholat secara pribadi atau bagaimana? Ya, di rumahnya masing-masing. Di rumah masing-masing, tidak ya, diperkenankan di masjid ataupun di tempat berkumpul, demikian. Namun untuk penjagaan di zona merah tetap dilakukan kan, Dan? Seperti itu. Baik. Nah, ini Dan kita berbicara mengenai tindak kejahatan biasanya menjelang perayaan, momen-momen tertentu itu banyak sekali, seperti halnya curanmor, kemudian begal sadis seperti itu yang kapan hari masih sempat terjadi. Bagaimana pemetaan Polres Jember sendiri terkait aksi tersebut, Dan? Tentu saja kita dari Polres Jember, kita secara rutin sudah melakukan analisa dan evaluasi, termasuk beberapa kejadian yang ada di wilayah Polres Jember. Kita sudah mengantisipasi, Mbak. Kita sudah di Reskrim, kita sudah membentuk Kringserse dan tim Resmob lapangan. Ini sudah ada di beberapa wilayah, baik di wilayah barat, perkotaan maupun di wilayah timur. Demikian juga kita mempunyai tim namanya tim alap-alap, Pak, dari fungsi Sabara, dan ini bertugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Ini kegiatannya terus kita lakukan, termasuk tadi malam saya juga memimpin langsung patroli, dan beberapa tempat yang ada kerumunan itu langsung kita bubarkan. Jadi untuk kejahatan bisa kita antisipasi, Mbak, dengan adanya Kringserse yang kita miliki, dan oleh fungsi Bimas pun kita sudah melaksanakan himbauan-himbauan masyarakat untuk lebih waspada. Baik, kalau saya bertanya terkait bagaimana cerita tadi malam dari patrolinya itu, Dan? Ya, kami tentu bersama Kasat Sabara dan bersama tim alap-alap yang dimiliki ada 13 orang. Nah, kita melaksanakan penyisiran di wilayah perkotaan, di mana kita masih menemukan adanya kerumunan, dan itu langsung kita bubarkan, baik di daerah alun-alun maupun di daerah lain yang masih kita temukan adanya kumpul-kumpul. Pada intinya kita ingin melaksanakan penertiban ini untuk kebaikan bersama. Jadi kalau memang tidak terlalu penting keluar rumah, kita pasti bubarkan, dan kita himbau untuk segera kembali ke tempatnya masing-masing. Baik. Nah, mungkin berkaca dari kegiatan-kegiatan tersebut, masih banyak masyarakat yang berkumpul ya, Dan ya, di mana mereka masih belum mengetahui atau belum paham adanya COVID-19 ini. Nah, kemudian bagaimana punishment atau tindakan yang dilakukan oleh Polres Jember? Apakah hanya memberikan sosialisasi saja atau mungkin ada tindak pidana ringan atau bagaimana, Dan? Tentu ini kita juga tetap secara konsisten, Mbak, terkait dengan pelanggaran prokes juga kita tetap masih melaksanakan operasi justisi. Operasi justisi ini kita laksanakan setiap hari, tidak hanya di wilayah kota, namun juga di 31 kecamatan ini kita laksanakan.
tentu nanti sanksinya sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan. Iya. Baik. Dan kalau kita melihat terkait adanya pandemi ini ya Dan ya, ada beberapa daerah yang masih menjadi zona merah. Itu ada berapa Dan? Ini dari kita update ini Mbak setiap hari dari Satgas Covid. Namun di Jember nih sebagian besar zona orange dan zona kuning. Cuman ada beberapa zona hijau di beberapa kecamatan. Kita harapkan dengan selalu memberikan himbauan, penertiban, kita harapkan semuanya bisa kembali ke zona hijau. Baik, mudah-mudahan seperti itu. Lah, kalau menurut Komandan sendiri, bagaimana Komandan melihat masyarakat Jember terkait adanya COVID-19 ini? Apakah mereka sudah sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan juga menjaga protokol kesehatan? Bagaimana Dan? Kalau saya lihat dan saya langsung amati di lapangan, memang untuk wilayah perkotaan ini mungkin masyarakat sebagian besar sudah paham, sadar untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama yang paling mudah kita lihat penggunaan masker. Namun apabila kita pergi ke kecamatan di pinggir-pinggir, memang ini masih merupakan PR khususnya kami untuk selalu memberikan himbauan lebih intens pada mereka, sehingga mereka juga bisa seperti di kota, Mbak, karena memang di pinggiran ini beberapa kita temukan masih ada yang tidak menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Polres Jember sendiri bagaimana Dan sejauh ini terkait hal tersebut? Tentu kita masih mengedepankan upaya-upaya preventif, Mbak. Kita juga beberapa kali melakukan kegiatan pembagian masker, kita juga melaksanakan kegiatan baksos dan selalu diselingi dengan kegiatan mematuhi protokol kesehatan. Dan tentunya juga apabila memang sifatnya sudah pelanggaran, tentu kita akan memberikan operasi justisi, termasuk juga kita melakukan penegakan hukum. Baik, dan berkaca kepada negara tetangga yang sudah mengalami peningkatan persoalan pandemi COVID-19, untuk lebih spesifik dan khusus dari pihak Kepolisian Resor Jember, langkah-langkah apa yang dilakukan dalam memutus mata rantai COVID-19 Dan? Ini sudah kita laksanakan, Mbak. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya memimpin rapat koordinasi bersama dengan stakeholder terkait, terutama dengan saya sudah berdiskusi juga dengan Ketua ID Jember, dan langkah pertama tentu kita memberikan edukasi, Mbak. Beberapa ahli ini sudah memberikan testimoni kepada kita. Beliau menyampaikan, ada dokter spesialis paru, Dr. Angga, ini bahwasannya virus COVID-19 ini kan ada beberapa varian baru dan itu sudah masuk ke Indonesia. Ini tentu harus diantisipasi. Nah, itu memang kita sudah melaksanakan upaya-upaya berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Ini harus memang benar-benar diantisipasi. Dan kita selalu sampaikan juga kepada para Kapolsek yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat, bahwasannya ini tidak main-main, Mbak. Bahwa ini pandemi ini masih ada dan kita memang harus serius. Jadi tidak ada lagi yang masyarakat berkerumun, demikian juga melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ini kalau ada laporan masyarakat, Mbak, ini langsung cepat. Tadi juga di daerah Jenggawa juga ada masyarakat yang melaksanakan kegiatan perlombaan burung, itu langsung kita bubarkan dan kita sudah amankan juga. Artinya ini tidak main-main, Mbak. Ini virus pandemi COVID-19 ini masih ada. Itu tidak hanya dari Polri, tentu dari masyarakat juga harus berperan serta secara aktif. Baik. Kalau dari Komandan sendiri, bagaimana himbauan Komandan yang menjabat sebagai salah satu pemangku kebijakan di Kota Jember Dan? Tentu saja kesempatan ini saya manfaatkan untuk memberikan himbauan tentu saja dari beberapa aspek. Yang pertama, dalam rangka penanganan COVID-19, kita tetap menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, tentu pada saat bepergian keluar rumah, memang tidak perlu, cukup dilaksanakan di rumah ataupun kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan secara virtual. Demikian juga terkait dengan aspek Kamtibmas, kita juga menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya tindak pidana itu muncul karena adanya kesempatan. Jadi kita jangan memancing orang untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau keluar rumah seperti Mbak Prima ya cukup tampil sederhana, kita tidak usah menggunakan perhiasan yang terlalu berlebihan. Demikian juga pada saat menggunakan kendaraan bermotor khususnya roda 2, kalau memang parkir di tempat yang aman. Demikian juga kendaraannya kalau bisa dilengkapi dengan menggunakan alarm ataupun kunci ganda. Demikian juga di rumah
pada saat menyimpan kunci ini beberapa kejadian jangan naruh kunci di dekat pintu masuk, itu harus diantisipasi. Demikian juga terkait dengan aspek Kamsul Tiptar Lantas, tentu kami mengharapkan pada kesempatan ini tidak ada lagi yang anak-anak ataupun remaja yang melaksanakan balap liar, karena ini menimbulkan efek yang tidak baik. Tentunya pada saat mereka balap liar ini akan merugikan masyarakat pengguna jalan yang lainnya. Demikian juga ini penting, Mbak. Kami juga ini terus melaksanakan penertiban untuk masyarakat, diharapkan tidak ada lagi yang menggunakan knalpot brong atau knalpot racing. Ini cukup bising dan cukup mengganggu kepentingan orang banyak. Mungkin itu, Mbak, himbauan yang dapat kami sampaikan. Tentu kami berharap pada tahun ini masyarakat Jember tetap ada di sini, tidak ada yang melaksanakan mudik. Baik, mungkin tambahan atau sekedar ucapan kepada pemirsa yang nantinya akan merayakan Hari Raya Idul Fitri dan juga umat Kristiani. Dan tentu saja pada kesempatan ini kami mewakili segenap keluarga besar Polres Jember mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kepada seluruh masyarakat Jember yang merayakan. Demikian juga kepada saudara kita umat Kristiani akan melaksanakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Kami juga menyampaikan selamat. Semoga momen-momen ini menjadi mempererat persatuan di antara kita semua, dan kita harus saling bahu-membahu bekerja sama dalam rangka sama-sama untuk bagaimana kita mencegah penyebaran COVID-19 ini, dan nantinya kita berharap pandemi ini cepat berakhir. amin. Pemirsa, untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan damai serta kondusif bukan hanya menjadi PR dari Kepolisian Resort Jember, tapi kita sebagai masyarakat juga harus adanya kesadaran untuk menjaga dan juga menerapkan apa yang menjadi peraturan dari pemerintah. Begitu juga dengan halnya protokol kesehatan. Demikian tadi pemirsa dialog saya bersama dengan Bapak Wakapolres Jember, Bapak Kompol KD Ari Mahardika SHSIK MH. Terima kasih Komandan atas waktunya. Sama-sama Mbak Prima, terima kasih. Baik pemirsa, semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Prima Fantari beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Terima kasih Komandan. Sama-sama Mbak.